Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mulhamu lis-shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin natiqi bil hikmati wa faslil khitab. Wa ala alihi wa sahbihil kiram. Wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudara seiman seagama yang dimuliakan Allah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang mana tema tersebut diambil daripada hadis Rasulullah, yaitu ada dua hal yang paling tidak disenangi oleh manusia. Saudara-saudara seiman seagama yang dimuliakan Allah, berbicara masalah kesenangan, tentunya setiap kita manusia ingin meraih kesenangan dalam kita menempuh kehidupan dunia ini. Yang namun kita tidak boleh lupa yang bahwasanya kesenangan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Sehingga banyak manusia dibutakan oleh kesenangan dunia, sehingga mereka menghalalkan segala cara, berbagai macam cara mereka tempuh untuk meraih kesenangan dunia semata. Padahal itu hanyalah bersifat sementara. Sehingga apabila ada hal-hal yang dapat menghalangi kesenangan dunia yang ingin mereka capai, akan berefek kepada yang mana mereka akan membencinya. Sehingga manusia tersebut akan membenci perkara-perkara yang dapat menghalangi untuk mencapai kesenangan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang mana hadis tersebut sebagai berikut: Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara yang tidak disenangi oleh anak Adam, yaitu kita manusia. Yang pertama al-mautu, wal mautu khairul lahu minal fitnah. Yang pertama kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah atau cobaan. Yang kedua wa yakrahuhu qillatul mal, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Yang kedua ialah sedikit harta, padahal dengan sedikit harta dapat meringankan hisab. Berdasarkan dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa manusia itu membenci atau tidak menyenangi dua perkara tersebut. Yang pertama dari hadis tersebut ialah kematian. Banyak di kalangan kita tidak menyukai yang namanya kematian. Jelas. Karena mengapa? Karena kematianlah yang akan memutus kesenangan-kesenangan di dunia yang hanya bersifat sementara. Sehingga kita menempuh kepada alam yang kekal abadi selamanya, yaitu alam akhirat. Sehingga kematian itu perkara yang paling dibenci oleh manusia sebahagiannya. Sedangkan orang muslim, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap kematian tersebut
adalah suatu perkara yang sudah pasti. Sudah jelas, kematian itu ialah perkara yang sudah pasti. Senang tidak senang, mau tidak mau, kita akan menemui takdir kita, yaitu kematian. Maka jangan heran sebahagian manusia membenci kematian, karena seperti tadi, dengan kematian tersebut memutuskan segala kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Contohnya, kita sedang enak-enak menikmati rumah mewah, mobil mewah, tanpa terasa kita sudah menemui ajal kematian, sehingga tinggallah rumah mewah, mobil mewah yang bersifat sementara. Kemudian kita sedang menikmati jabatan yang sedang kita duduki. Sedang enak-enaknya kita menduduki jabatan sebagai anggota pejabat, tanpa terasa dan tanpa kita sadari ajal menjemput kita. Sehingga jabatan yang kita duduki selama di dunia sirna dengan datangnya kematian. Sehingga kematian itu sebahagian manusia membencinya. Apabila iman dan takwa tidak dilandasi pada mereka-mereka ketika mencapai kesenangan di dunia. Hadirin, saudara-saudara seiman seagama yang dimuliakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi sudah jelas perkara kematian itu adalah perkara yang sudah pasti. Ketika ajal kematian menjemput kita, kita tidak dapat mengundurkan dan tidak dapat mendahulukan. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi itulah perkara yang pertama yang tidak disenangi oleh manusia. Kemudian perkara yang kedua, yang manusia tidak menyenangi perkara tersebut berdasarkan hadis tadi, yaitu sedikit harta. Jadi setiap orang ingin punya harta banyak. Setiap kita ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia. Karena mengapa? Karena hartalah segala-galanya. Sebagian orang berprinsip begitu, sehingga mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menyadari yang bahwa dengan banyaknya harta yang mereka kumpul, maka pada akhirat nanti dengan harta yang begitu banyaknya, Allah Ta'ala akan menuntut pertanggungjawaban dari harta yang mereka kumpulkan sebegitu banyaknya ketika hidup di dunia ini. Jadi Allah Ta'ala akan mempersoalkan harta yang kita kumpulkan, dari mana asal harta yang kita peroleh, bagaimana cara kita memperoleh harta, untuk apa kita pergunakan harta tersebut. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat nanti. Jadi dengan sedikit harta seharusnya kita bersyukur. Cukup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit harta tersebut, Allah Ta'ala akan mengeringankan hisab kita pada yaumul mahsyar nanti. Sehingga dengan sedikit harta
kita tidak perlu bersedih. Namun kita hanya cukup mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi janganlah kita berputus asa, apalagi membenci perkara-perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita selaku hamba Allah, yaitu cukup meyakini dan mengimani perkara-perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk kematian. Kematian tersebut perkara yang sudah dipastikan kepada kita semua makhluk yang bernyawa. Para hadirin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi dari paparan saya tadi, semoga dapat kita mengambil pelajaran dan pedoman untuk menempuh kehidupan yang lebih baik lagi, tanpa kita membenci perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi selagi masih ada umur, sehat badan yang diberikan oleh Allah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan mari kita bertawakal kepada Allah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam pengucapan dan penyampaian saya tadi. Di situ saya meminta banyak maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.